Cewek Indonesia yang gila ke K-pop lagi rusak nama negara Indonesia. Tapi di belakang dia rusak nama Indonesia. You said pernah ngomong juga bahwa di Korea itu rasisme yang paling tinggi. Bayangkan sebuah negara yang berhasil mengubah dirinya dari reruntuhan perang menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di Asia dalam waktu kurang dari satu generasi. Negara yang mengekspor budaya popnya ke seluruh dunia. Dari K-pop hingga drama Korea hingga jutaan orang meniru cara mereka berpakaian, berbicara, dan hidup. Negara yang sistem pendidikannya dianggap salah satu yang paling kompetitif di dunia dan whose teknologi menjadi standar global. Namun di balik gemerlap itu terdapat angka-angka yang sangat berbeda. Pada tahun 2024, Korea Selatan mencatat 14.872 kasus bunuh diri, tertinggi dalam 13 tahun. Rata-rata 40 orang mengakhiri hidup mereka setiap hari. Tingkat bunuh diri di Korea adalah 29,1 per 100.000 jiwa, hampir 3 kali lipat rata-rata OECD. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, bunuh diri telah melampaui kanker sebagai penyebab kematian utama bagi warga Korea berusia 40-an. Sementara itu, survei nasional menunjukkan 68,4% penduduk asing di Korea pernah mengalami diskriminasi rasial. Dan pada tahun 2024, tingkat kelahiran Korea menyentuh angka 0,75. Tingkat kesuburan terendah yang pernah dicatat oleh negara manapun di dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa negara yang tampak begitu sempurna dari luar justru menunjukkan tanda-tanda kehancuran dari dalam? Dan bersama Aternadok, mari kita menyelaminya lebih dalam. Untuk memahami mengapa Korea Selatan memiliki masalah yang begitu kompleks, kita perlu melihat ke konsep yang menjadi fondasi identitas nasionalisnya, yaitu Minjok. Dalam bukunya Race and Ethnicity in Korea yang diterbitkan oleh Cambridge University Press, sejarawan Michael Edson menjelaskan bahwa Minjok adalah konsep yang menggabungkan gagasan tentang kesatuan darah, keturunan, dan etnisitas menjadi satu identitas nasional yang tidak bisa dipisahkan. Konsep ini bukan sekadar kebanggaan budaya, ia adalah fondasi dari cara Korea memandang dirinya sendiri dan orang lain. Korea adalah salah satu negara paling homogen di dunia. Lebih dari 95% penduduknya adalah etnis Korea. Homogenitas ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari sejarah panjang penolakan terhadap pengaruh asing, termasuk penjajahan Jepang selama 35 tahun yang memperkuat sentimen nasionalisme etnis. Dalam analisis yang diterbitkan dalam jurnal East Asian Review pada tahun 2025, konsep Minjok ini kemudian berkembang menjadi apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai blood nationalism. Nasionalisme berbasis darah, di mana menjadi Korea bukan sekadar pilihan, melainkan takdir biologis yang tidak bisa diperoleh melalui proses naturalisasi atau asimilasi. Konsekuensi dari konsep ini sangat jauh. Dalam survei World Values Survey pada tahun 2017 sampai 2020, meskipun angka telah membaik dari tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat segmen signifikan masyarakat Korea yang merasa tidak nyaman memiliki tetangga dari ras yang berbeda. Dan dalam laporan National Human Rights Commission of Korea atau NHRCK pada tahun 2019, 68,4% responden warga asing melaporkan pernah mengalami diskriminasi rasial dengan alasan utama karena mereka bukan orang Korea dan karena kemampuan bahasa Korea mereka yang dianggap kurang. Menariknya, laporan NHRCK juga menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif di Korea sangat bergantung pada status ekonomi negara asal seseorang. Warga Korea cenderung lebih mendiskriminasi orang kulit hitam dari negara berkembang dibandingkan mereka dari negara maju seperti Amerika Serikat. Yang membuat situasi ini lebih sulit untuk diatasi adalah fakta bahwa hingga saat ini, Korea Selatan belum memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif. Meskipun PBB telah merekomendasikan hal ini sejak tahun 2015, proses legislasi masih terhambat karena dianggap belum mencapai konsensus publik. Dalam laporan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial atau CERD yang dirilis pada tahun 2025, PBB secara eksplisit mengkritik Korea Selatan karena ujaran kebencian dan retorika rasis yang semakin meningkat, baik secara daring maupun luring, dan mengeksploitasi sistemik terhadap pekerja migran yang menghadapi tingkat upah tidak dibayar lebih dari 3 kali lipat dari warga lokal, kondisi perumahan yang tidak layak, serta tingkat kematian akibat kecelakaan industri hampir 2 kali lipat. Dan yang menarik, fenomena siblings yang viral di media sosial pada awal tahun 2026 yaitu reaksi masyarakat Asia Tenggara terhadap komentar-komentar rasis dari warganet Korea sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es.
Data dari survei ICG Ilbo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 69,1% dari 207 warga asing yang disurvei melaporkan pernah mengalami diskriminasi atau menjadi target kebencian. Bentuknya beragam, mulai dari tatapan sinis yang dialami oleh 32,9% responden, penghinaan verbal terhadap 16,4%, hingga diskriminasi upah yang dirasakan oleh 10,6%, dan menurut National Human Rights Commission of Korea, 41% responden migran merasa didiskriminasi di pengadilan, dan 35,2% di kantor imigrasi. Namun diskriminasi di Korea tidak hanya ditujukan kepada orang asing. Di dalam masyarakat Korea sendiri terdapat lapisan tekanan sosial yang sangat intens yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Menurut laporan dari Korean Educational Development Institute, sekitar 1 dari 3 siswa di Korea Selatan pernah menjadi korban bullying. Dan data yang lebih mengerikan lagi, berdasarkan survei tahun 2023, terdapat hampir 1,5 juta pelajar di Seoul. Tingkat kekerasan di sekolah mencapai angka tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Yang paling mengkhawatirkan, 54% korban bullying mengaku pernah mempertimbangkan bunuh diri. Dalam literatur sosiologi, bullying di Korea tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai kwanki, yaitu hubungan dan hierarki sosial yang ditentukan oleh usia, sekolah, dan koneksi. Budaya Konfusianisme yang menempatkan senioritas sebagai kekuasaan absolut menciptakan lingkungan di mana perpeloncoan dan penekanan terhadap junior bukan hanya diterima, ia terkadang diharapkan. Dan ini bukan hanya terjadi di sekolah. Dalam dunia kerja, fenomena gapjil atau penyalahgunaan kekuasaan oleh atasan terhadap bawahan telah menjadi isu nasional yang memicu kemarahan publik. Dan parahnya, tekanan ini kemudian bertemu dengan obsesi Korea terhadap kesempurnaan visual. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ASEAN Eye pada tahun 2025, industri hiburan Korea digambarkan sebagai sistem yang memperlakukan aktor dan idola sebagai komoditas yang bisa dibuang begitu mereka tidak lagi menguntungkan, mereka ditinggalkan tanpa dukungan. Standar kecantikan Korea yang sangat ketat, kulit putih, wajah V-line, mata besar, tubuh kurus, menciptakan tekanan yang luar biasa bukan hanya bagi para selebriti yang menjalani pelatihan bertahun-tahun dengan evaluasi bulanan yang konstan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat operasi plastik per kapita tertinggi di dunia, dan tekanan untuk memenuhi standar ini telah dikaitkan dengan meningkatnya gangguan makan dan masalah citra tubuh di kalangan remaja. Disinilah sisi gelap industri K-pop menjadi sangat terlihat. Sistem pelatihan idola Korea pada dasarnya adalah mesin yang mengambil anak-anak seringkali berusia 12 atau 13 tahun dan menempa mereka menjadi produk komersial yang sempurna. Dalam buku K-pop Life, Fans, Idols, and Musical Works yang diterbitkan oleh Stanford University Press, peneliti Dal Yongjin menjelaskan bahwa sistem ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai manufactured perfection, kesempurnaan yang diproduksi, di mana individualitas dihapus dan digantikan dengan citra yang dikontrol secara ketat oleh perusahaan manajemen. Kontrak yang mengikat idola dengan agensi seringkali dijuluki slave contracts, kontrak budak, karena durasinya yang bisa mencapai 15 tahun dan kewajiban idola untuk membayar kembali semua biaya pelatihan, akomodasi, dan wardrobe sebelum mereka menerima pendapatan. Meskipun pada tahun 2010 Korea memperkenalkan TVXQ Law yang membatasi kontrak menjadi maksimal 7 tahun, praktik-praktik eksploitatif masih berlangsung luas. Dan ketika tekanan ini bertemu dengan budaya Korea yang menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang memalukan, di mana mencari bantuan psikologis seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan, maka hasilnya adalah tragedi yang berulang. Dalam kurun waktu 2 tahun antara 2017 dan 2019, 3 bintang K-pop mengambil nyawa mereka sendiri. Kim Jong Hyun dari sini berusia 27 tahun meninggalkan catatan yang berbunyi, "Tiada seorang pun yang hidup yang lebih tersiksa dan lebih lemah dari saya." Sulli berusia 25 tahun yang selama berbulan-bulan mengalami serangan daring karena mendukung gerakan feminisme, dan Gohara berusia 28 tahun yang 6 bulan sebelumnya telah mencoba bunuh diri dan ditemukan tidak sadar di rumahnya oleh manajernya. Yang membuat kasus Gohara menjadi begitu tragis adalah konteksnya. Ia baru saja pulih dari upaya bunuh diri pertamanya ketika perusahaannya mencoba meluncurkannya kembali dengan tur rendah di Jepang, menunjukkan bahwa prioritas utama industri bukan kesehatan mental para bintangnya, melainkan keuntungan finansial.
Dalam editorial South China Morning Post yang diterbitkan pada November 2019, jurnalis Adam Wright menulis, "Kita mungkin tidak akan pernah tahu dukungan apa yang diberikan kepada Gohara setelah upaya bunuh dirinya. Namun mungkin signifikan bahwa berita pertama yang kita dengar tentangnya setelah 6 bulan adalah ketika manajemennya mencoba meluncurkan kembali karirnya." Dan daftar ini tidak berhenti di sana. Pada bulan Desember 2023, aktor Lee Sun Kyun yang dikenal karena perannya dalam film Parasite yang memenangkan Oscar juga ditemukan meninggal dunia. Psikiater Baek Jong-woo dari Kyung-hee University menyatakan bahwa kematian Lee mungkin telah memicu apa yang disebut efek Welcher. Fenomena di mana bunuh diri tokoh publik menyebabkan lonjakan kasus bunuh diri di kalangan demografis yang mirip. Namun angka-angka bunuh diri selebriti meskipun sangat menyedihkan, hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Menurut data statistik Korea yang dirilis pada September 2025, Korea Selatan mencatat 14.872 kasus bunuh diri pada tahun 2024, peningkatan 6,3% dari tahun sebelumnya, dan jumlah tertinggi sejak 2011. Untuk usia 10 hingga 49 tahun, bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 1. Dan secara keseluruhan, Korea telah memegang rekor tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara OECD selama 22 tahun berturut-turut. Dalam laporan Eurasia Review yang diterbitkan pada Maret 2025, para ahli menjelaskan bahwa krisis bunuh diri di Korea bukan sekadar masalah kesehatan mental individu. Ia adalah hasil dari tekanan struktural yang mendalam. Transformasi nasional yang sangat cepat dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat urban modern terjadi dalam satu generasi. Kompetisi akademik yang dimulai sejak kanak-kanak, lingkungan kerja yang tidak mendorong istirahat atau ekspresi distres emosional, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar menciptakan populasi yang secara kolektif kelelahan. Seperti yang dikatakan Profesor Psikologi Yo Seng-un dari Chungbuk National University, mungkin warga biasa yang baru saja bertahan melewati pandemi telah didorong ke tepi dan mengambil nyawa mereka sendiri. Dan ironisnya, krisis ini bertemu dengan krisis lain yang tidak kalah serius, yaitu krisis demografi. Tingkat kesuburan total Korea pada tahun 2024 tercatat 0,75, angka terendah yang pernah dicatat oleh negara manapun di dunia. Sebagai perbandingan, tingkat kesuburan yang diperlukan untuk mempertahankan populasi adalah 2,1. Dengan kata lain, setiap generasi Korea Selatan hanya seperempat dari ukuran generasi sebelumnya. Gubernur Bank of Korea, Ri Chang-yong, menyatakan dalam Global Engagement and Empowerment Forum pada Maret 2025, tingkat kesuburan saat ini merupakan darurat nasional. Jika tren ini berlanjut, Korea akan menghadapi krisis populasi yang tidak dapat dipulihkan yang mengancam stabilitas ekonomi dan kohesi sosial. Menurut proyeksi statistik Korea, jika tren ini berlanjut, populasi Korea pada tahun 2072 akan turun menjadi 36,2 juta, penurunan 30% dari 51,7 juta saat ini. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan sudah mulai ditutup karena kekurangan siswa. Dan Nicholas Eberstadt, ekonomi politik dari American Enterprise Institute, menyatakan kepada CNBC, "Saya tidak berpikir ada cara kebijakan populasi yang bisa secara efektif menaikkan tingkat kesuburan di Korea Selatan dengan cara yang signifikan." Ketika kita melihat Korea Selatan hari ini, kita tidak sedang melihat sebuah negara yang gagal. Kita sedang melihat sesuatu yang mungkin lebih menakutkan, yaitu sebuah negara yang berhasil dalam hampir setiap metrik yang dihitung oleh dunia modern. Ekonomi yang kuat, budaya yang mendominasi, teknologi yang memimpin, dan pendidikan yang kompetitif. Namun di balik semua keberhasilan ini, terdapat manusia-manusia yang tidak sanggup lagi menanggung beban kesempurnaan yang dituntut oleh mereka. Karena pada akhirnya yang membuat kasus Korea Selatan begitu menarik untuk dianalisis bukan karena negara ini memiliki masalah yang unik. Setiap negara memiliki masalahnya sendiri. Yang membuat Korea begitu menarik adalah karena negara ini menunjukkan dengan sangat jelas apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat menginvestasikan seluruh energinya untuk mencapai kesempurnaan eksternal, sambil mengabaikan kerusakan internal yang terjadi pada jiwa-jiwa yang hidup di dalamnya. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah Korea Selatan akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Pertanyaannya adalah apakah sebuah masyarakat yang dibangun di atas konsep darah murni, hierarki yang kaku dan obsesi terhadap kesempurnaan bisa pernah mengubah dirinya sendiri dari dalam. Atau apakah 40 kematian setiap hari dan tingkat kelahiran yang menunjukkan bahwa generasi berikutnya mungkin tidak akan ada untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah menjadi jawabannya.